Okay. Things that inspire us the most, right? Coba baca dulu. Things that inspire us. Gimana? P-nya kurang. Inspire us. Okay, the most. Jadi things, hal-hal that inspire us, yang paling menginspirasi kita ya. The most itu kalau dia di belakang ini untuk penekanan, paling ya. You are someone that I love the most gitu bisa guys. Penekanan. Alright, Mister. Oke, jadi hal-hal yang paling menginspirasi kita guys ya. Alright, coba baca dulu lagi. Inspirations can stem from right, various sources. Okay, illuminating our paths, right, and igniting our passions. Inspirasi can stem from. What is the meaning? Stem apa artinya? Stem? Itulah yang di pohon. Batang. Alright, batang. Kalau stem from berarti berbatang dari, berasal dari itu aja. Karena asalnya kan dari batang, dia buah-buahan segala macam asal dari batang. Jadi stem kalau jadi kata kerja artinya adalah berasal dari, dia stem from ya. Jangan lupa pakai from-nya ya. Can stem from. Inspirasi dapat berasal dari various sources, berbagai sumber. Inspirasi itu gimana sih guys? What is the meaning of inspiration? Keinginan untuk melakukan sesuatu setelah melihat sesuatu, right? So for example, when you see the flower and then the trees, and then you want to make a song, itu inspirasi, gitu ya. Tergerak untuk melakukan sesuatu setelah melihat atau mendengar sesuatu yang lain, ya. Inspirasi, ya kan? Illuminating our paths. Illuminating is menerangi. Illuminate itu sebenarnya dari dari Roma ya, ada perkumpulan Illuminati gereja dulu, yang melawan gereja, Galileo Galilei itu, yang itulah pokoknya yang banyak melawan gereja waktu zamannya ini abad Renaissance. Dia Galileo Galilei itu bilang bahwa sumber tata surya adalah matahari, gerejanya bilang bumi. Yang benar yang mana? Pusat tata surya itu apa? Matahari atau bumi? Matahari. Berarti bener Illuminati ya. Cuman pada masa itu nggak boleh ada yang lawan gereja, nggak boleh. Jadi apa yang dibilang gereja itu fatwa dari gereja harus diikuti gitu guys ya. Makanya mereka diburu ya. Illuminati nanti jadinya Freemason segala macam. Ada yang bilang bersangkut paut sama elit global. Itu ya keturunannya aja ya, segenerasi selanjutnya. Illuminating, tapi illuminate itu artinya terang ya, menerangi our path, jalan kita, and igniting, dan menyalakan guys. Asli meaningnya menyalakan, tapi itu membangkitkan bisa our passion, semangat kita, semangat yang hasrat yang benar-benar hasrat itu passion. Kalau umpamanya sementara apa bahasa Inggrisnya? What is it? Apa? Kalau sementara apa guys? Alright. Kalau sementara passion kan ya? Apa? While apa? Bukan apa? Passion. Saya passionnya di musik nih. Tapi saya ngelihat sesuatu kayaknya biola bagus nih. Setelah saya pegang ternyata nggak suka. Apa namanya? Interesting? No, desire, hasrat sama passion bedanya adalah kalau desire itu sementara doang. Ya kalau kayak kita ngeliat seseorang, wah cantik, wah ganteng, itu cuma desire. Tapi kalau kamu bener-bener terlibat dalam ke situ berarti passion gitu. Passion tapi biasanya passion nggak ke orang sih, kayak hobi gitu ya. Passion itu bisa dinilai ketika ada masalah, ketika ada kendala, ketika main gitar kok susah banget tapi dilanjutin terus itu berarti passion. Kalau nggak dilanjutin, ada masalah nggak dilanjut, itu cuma desire aja, hasrat, right? Gitu guys. And then what is it again? Inspiration, passion. Inspirasi dapat berasal dari berbagai sumber, right? Menerangi jalan kita dan membangkitkan semangat kita, aman ya? Alright. C-nya, ini bacanya bukan nature tapi nature, right? Nature often serves as a profound muse. Nah ini muse nih, with its breathtaking landscapes. Landscapes and intricate ecosystems. Right. Nature, what is it? Alam, right? Often serves as. Serve kan melayani, tapi kalau serve as melayani sebagai, berarti berfungsi sebagai gitu aja ya, konteks bahasa Indonesianya. Berfungsi sebagai, alam seringkali menjadi atau bisa juga menjadi a profound muse.
profound itu mendalam tapi secara konteks ya, secara konteks mendalam. Kalau mendalam yang bass dipakai macam-macam kan deep ya, deep. Profound, Muse itu sumber inspirasi guys. For your information guys, band terbaik di dunia itu Queen. Dari segi komposisi musik itu udah ada di Billboard, right? Bukan saya ngomong ya. Number 1 is Queen, number 2 tuh namanya Muse. Teman-teman tahu lagu Starlights nggak? Starlights, Hysteria. Itu Muse yang cuma bertiga itu. Nanti saya setelin coba. Pas kalian speaking nanti saya setelin. Pasti tahu. Nggak ada orang nggak tahu Muse sama Linkin Park sama Queen itu nggak. Pasti pernah dengar di mana gitu ya. Apalagi yang lagu Hysteria itu. Yang bertiga doang gitu ya. Nama personilnya saya ingatnya cuma yang vokalis Matthew Bellamy karena dia salah satu orang genius di music guys. Genius di music itu ada Freddie Mercury, Mozart, and then Beethoven, ya, terus Matthew Bellamy. Gitu ya. 4 orang itu yang ngeri. Kalau di Indonesia yang the best siapa? Who's the best musician in Indonesia? Udah jelas siapa? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani udah ini guys, bener-bener jenius dia ya. Meskipun orangnya selengean ya, tapi dia pinter banget dalam hal komposisi. Ya, karena otak dewa itu dia. Alright. And then what is it? It's with breathtaking landscapes, right? Dengan pemandangan yang menakjubkan, yang sampai ngambil napas ya. Breathtaking ya, saking takjubnya ya. And ecosystem adalah lingkungan sama makhluk hidup yang saling berinteraksi, itu ekosistem. Intricate itu rumit yang asik, rumit yang indah. Kalau rumit yang nggak indah, rumit yang puyeng, complicated, right? Kayak di lagunya Avril tuh, complicated berarti dia ngeluh. Kalau kita nggak ngeluh berarti intricate, artinya sama, rumit, rumit yang positif lah ya. And then moreover, there's resilience of individuals facing adversity, can evoke a sense of motivation within us. Right. Moreover, lebih lagi. Selain moreover apa aja guys? Furthermore, and then yang paling nggak formal ya. And then apa lagi? Additionally, ya. Itu pakai tuh maunya ngerjain IELTS pakai, jangan and then terus. Moreover, furthermore, additionally, ya. Moreover, the resilience itu ketahanan guys, ketahanan ya, tahan banting gitu ya, of individuals, ketahanan individu facing adversity, menghadapi kesulitan yang berat ya. Kalau difficulty itu kesulitan aja guys, kalau adversity lebih dari difficulty, ya, gitu. Adversity berarti memang benar-benar berat ini ya, kesulitan yang berat. Kalau difficulty ya kayak kita ngerjain PR kok nggak bisa, difficulty. Tapi adversity itu kayak kehilangan seseorang yang dicintai, semuanya anggota keluarga gitu, itu lagi mengalami adversity, right? Adversity mana tadi? Can evoke ketahanan individu yang menghadapi kesulitan mendalam, can evoke itu membangkitkan a sense, rasa motivation within us, rasa motivasi dalam diri kita. Oke. Jadi kita bisa ngambil contoh dari ketahanan individu guys ya. For your information guys, untuk menjadi orang-orang top 1% like Elon Musk or Bill Gates or Steve Jobs, siapa lagi guys? Tim Cook, what is it? Siapa lagi? Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Itu kalau secara teori kayaknya di buku-buku banyak ya. Ya, caranya begini. Cuman teman-teman nggak cukup untuk belajar itu aja. You have to know about the mentality-nya. Yang berat itu di mentalnya guys, bukan di caranya. Mentalnya, ya kan? Mentalitinya berat itu guys. Pernah kebayang nggak Nelson Mandela itu 27 tahun di penjara di Afrika sana? Dia itu presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan yang memperjuangkan apartheidnya Afrika Selatan. 27 tahun dia di penjara, digebukin sama sipir, salah satu sipir. Ketika dia jadi presiden, dia datang lagi ke penjara, si sipirnya udah ketakutan ya. Apa yang dilakukan Nelson Mandela pada waktu itu? Di sipirnya, dia salaman. Saya tidak sabar untuk datang lagi ke penjara ini untuk memaafkan Anda, gitu. Dia bilang gitu. Berarti kan memang jiwanya, mentalnya ngeri, guys. Memang jiwanya jiwa besar banget itu. Dari awal perjuangannya itu memang berjiwa besar. Nah, itu yang top 1%. Tapi ada teman saya yang gampang kaya, ya biasanya kalau kita mentalnya nggak kuat, itu kaya naik tapi turun lagi, anjlok lagi. Tapi kalau orang yang benar-benar hebat, dia stay di atas. Susah diturunin lagi karena dia mentalnya kuat, guys. Understand gitu ya. Sense of motivation within us. Selain itu ketahanan individu ya, kita harus belajar dari ketahanan mereka ya, yang menghadapi kesulitan dapat membangkitkan
Karena itu bisa membangkitkan rasa motivasi dalam diri kita. Dan literature, pakai C deh, literature and arts also play pivotal roles. Gitu. Sorry, saya agak nggak dengar guys. Pivotal roles. Okay, transporting us to different realms and perspectives. Oke, sastra, literature, bahasa Inggris, bahasa yang paling tinggi itu sastra guys ya. Sastra lebih rendah itu yang pakai grammar, lebih rendah lagi yang sosio yang nggak pakai grammar ya. Semuanya benar, bisa benar guys ya. Literature and arts, sastra dan seni juga also play pivotal roles, memainkan peran penting. Penting yang gimana? Penting sebagai titik balik ya. Transporting us, bisa membawa kita, transportasi gitu ya, to different realms. Itu realms itu dunia itu aja ya, dunia tapi secara konteks ya. Ke alam atau dunia gitu ya, and perspective, dan juga sudut pandang yang berbeda. Sastra dan seni juga bisa memainkan peran penting, membawa kita ke alam dan perspektif yang berbeda ya. Jadi umpamanya orang mau belajar bikin lagu itu harus belajar sastra dulu, bikin puisi. Teman yang di Indonesia yang paling pintar bikin puisi kan Ariel ya, Ariel Noah ya. Ariel itu kan lagu-lagunya ngeri tuh. Teman-teman dengerin lagunya Peter Pan atau Noah, bisa nggak teman-teman langsung paham? Kalau nggak langsung paham berarti dia pakai sastra. Kalau lagu-lagu Gen Z sekarang kan langsung harfiah ya. Kalau yang punyanya Peter Pan, Noah itu nggak langsung bisa dimengerti. For example, ku tak selalu berdiri. Berdiri gimana maksudnya? Apakah dia berdiri maksudnya itu? Di balik awan maksudnya apa dia maksudnya? Tempatku melihat di balik awan, apakah dia terbang? No, kiasan itu. Maksudnya dia itu nggak bisa turun guys. Sebagai artis dia nggak bisa turun kayak mau beli nasi goreng itu dia mikir-mikir dulu. Pasti kan banyak yang minta tanda tangan, minta foto, dia tuh nggak bisa. Tempatku melihat itu di balik awan, nggak bisa turun gitu lah. Tempat bertahan, gitu ya. Itu namanya bahasa sastra ya guys ya. Sama kayak lagunya All of Me by John Legend itu. I love your perfect imperfection. Saya mencintai ketidaksempurnaanmu yang sempurna. Gitu ya, bahasa-bahasa puisi lah ya. Nah, gitu ya. Dan seni juga bisa memainkan peran penting, membawa kita ke alam dan perspektif yang different, berbeda. Dikit lagi, personal experiences, whether triumphs or tribulations. Bukan tribulation ya, tribulations ya. Ujian hidup artinya can shape our aspirations and drive. Oke. Pengalaman pribadi, whether mau itu triumphs itu kemenangan. Cuman apa bedanya sama win, sir? For example, Piala Dunia nih, Indonesia ngelawan Malaysia menang. Ini namanya win. Kecil-kecil itu win. Tapi kalau dapat pialanya itu triumphs, kemenangan besar lah ya, kemenangan bermakna ya. Ya kalau win mah kemenangan biasa aja, menang. Saya menang gitu ya. Triumphs itu kemenangan yang bermakna. Atau kalau di Piala Dunia itu dapat pialanya. Or tribulation itu ujian hidup guys. Jadi dia lebih berat daripada misery. Misery kan secara pribadi ya, penderitaan. Kalau ini kesengsaraan. Beda antara penderitaan dan kesengsaraan guys dalam bahasa Indonesia. Menderita itu ya simple aja. Menderita kamu suruh saya nunggu di sini, menderita saya. Tapi kalau sengsara itu luas dia. Memang dia kehidupannya semua sengsara gitu ya, nggak cuman itu aja. Nah bahasa Inggrisnya sengsara itu tribulations. Nah, kalau penderitaan tadi apa? Misery, 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 penderitaan. Nah, penderitaan dulu baru kalau lebih gede lagi dari penderitaan, tribulation atau bisa juga ujian hidup ya. Ujian hidup yang berat ya. Can shape our aspiration and drive. Pengalaman pribadi baik kemenangan ataupun ujian hidup itu kesengsaraan. Can shape dapat membentuk our aspiration and drive, membentuk aspirasi dan dorongan kita. For example gini guys, saya ngeliatin ini Indonesia ini kok jelek banget, jalan dan segala macam kok jelek, kok bolong-bolong padahal duit Indonesia banyak. Oh ternyata corruption yang bikin gitu. So that's why I wanna be a president. Kalau kalian tanya cita-cita Mister apa? Presiden. Kok emangnya nggak ketinggian? Enggak, saya pengen memang tujuannya memang I want to be a president. Saya mau fix itu sebelum saya mati, saya mau ngefixin ini hukum-hukum di Indonesia itu. Ya paling penting ya corruption, education, yang sama hukuman mati bagi koruptor. Mau saya bikin kayak China. Ada yang bilang ke saya, aja dihukum kayak Arab aja, potong tangan. Boleh juga itu. Yang penting, ya potong tangan. Ya kalau dipotong tangan itu bukan hukuman ini aja guys. Tapi kan nggak sakit nanti kalau udah sembuh. Iya, tapi kan malu sama tetangga. Hukuman sosial itu berat guys.
lebih berat dari hukuman mati. Saya setuju kalau hukuman reputasi itu yang paling berat. Iya, benar. Orang kalau udah kalau udah reputasinya hancur, dia tuh udah lebih dari mati, guys. Kalau reputasi kita hancur, for example, right? Kita dituduh perampok atau maling atau apa yang jelek-jelek ya. Berani gak kamu beli di warung, makan di warung Mbak Lala, makan di situ? Gak berani, mau ngapa-ngapain keluar tuh bingung, guys. Iya kan? Kalau reputasi udah hancur. Nah, mau saya bikin begitu koruptor ya. And then what is it again? Aspiration, aspirasi itu cita-cita ya guys ya. And drive, dorongan kita, dorongan. Okay, surrounding ourselves with passionate individuals. Gimana itu? Surrounding ourselves with passionate individuals fosters a collaborative spirit that further inspires us. Inspires us. Alright. Surrounding yang mengelilingi ya. Surrounding, melingkupi, bisa juga ourselves, diri kita, with passionate individuals, orang-orang yang penuh semangat ya. Individu yang penuh semangat, yang dia punya tujuan hidup ya. Jadi kalau kalian berteman, sebaiknya tanya dulu ke teman kalian, tujuan hidupmu apa sih? Kalau nggak ada, nggak usah temenan, udah. Mendingan kamu nonton YouTube aja. Kalau saya begitu. What's your purpose? Nah, masih dia punya ada cita-cita, yaitu layak guys. Karena banyak juga lah, nggak tahu hidup mau kemana. Akhirnya nanti kalian akan terpengaruh. Ayo udah main ini aja, main PS aja. Ayo, enaknya ngapain ini sekarang? Ya. Kalau ada tujuan hidup, kalian akan diajak diskusi tentang tujuan hidup dia, dan itu asik gitu guys ya. Right. Terus what is it again? Surrounding ourselves with passionate individuals, melingkupi diri kita dengan individu yang penuh semangat, maksudnya. Fosters, apa foster? Mendorong kita atau memupuk atau mendukung kita. What is it? A collaborative spirit, memupuk semangat yang kolaboratif. Nah, ini yang saya maksud, collaborative spirit, semangat yang kolaborasi. Meskipun beda genre guys ya. Saya mau jadi presiden, teman saya mau jadi insinyur mamanya, tapi ngobrolnya tetap bermanfaat daripada yang nggak punya tujuan. Daripada teman yang nggak punya tujuan. That further inspires us. Semangat kolaboratif yang semakin menginspirasi kita. Nah, ini mantap. Alright. Terus selanjutnya, ultimately, itu amalgamation, itu kombinasi yang kuat gitu aja guys. It is the amalgamation of these influences that propels us towards our goals. Right? Ultimately it is the amalgamation. Amalgamation kombinasi yang kuat gitu aja ya. Kalau kombinasi doang kan combination. Kalau amalgamation kombinasi yang kuat. Ya, pada akhirnya kombinasi yang kuat dari influences ini, dari pengaruh-pengaruh ini, pengaruh-pengaruh teman gitu ya. Ya, that propels us, yang bisa mendorong kita secara dinamis ya, propels itu ya. Banyak sisinya ya, mendorong segi keagamaan, segi ininya, segi motivasi, itu propulsi mendorong segi dari banyak segi ya, yang bisa mendorong kita towards our goals, menuju tujuan kita. Ya, gabungan dari pengaruh-pengaruh tadi ya. Oke. Terus inspirations, is a multifaceted phenomenon urging us to explore, create, and innovate. Inspirasi adalah what is it? Inspirasi adalah multi ya guys, bukan multi tapi multi. Facet itu ini ya, aspek. Berarti multifacet, banyak aspek, ya kan? Beragam bisa juga di sini, beragam, multifacet. Ini banyak banget keluar di IELTS nih guys. Multifacet namanya banyak sisi gitu aja intinya. Inspirasi adalah fenomena yang sisinya banyak loh ya. Urging itu kan ini ya, mendorong tapi kan urgent ya. Mendorong secara mendesak. Harus cepat-cepat gitu ya. Kita nih pakai urging berarti cepat-cepat gitu ya. Urging us to explore, untuk menjelajah, create itu menciptakan, dan innovate, berinovasi demi kehidupan masa depan yang lebih baik ya guys ya. Inspirasi. Alright. Simple tapi kok susah ya? Susah juga nih ya. Simple ini milih siapa sih? Yeah. Alright. Okay, any question yang simple guys? Kalau masalah papan tulis nanti saya di akhir. Ini kan weather artinya apakah? Apakah, betul, bagus. Terus perbedaan pengucapan weather betul. Cuaca sama weather apakah? Oh, perbedaan ngomongnya. Weather Sama. sama tulisannya aja beda. Nah, cuman kamu tahu penggunaan weather sebagai apakah? Bisa buat nanya nggak?
Weather, nggak bisa. Kayak dia sebagai kata sambung doang. Saya tidak tahu apakah kamu menyukaiku atau tidak. I don't know whether you like me or not. Weather, yeah. Yeah, I like it both. I like them both. Saya suka mereka berdua. Whether it is Fahmi or Yere, I like it. Whether, apakah sebagai kata sambung doang. Baik itu atau apakah. Alright, good. Sama aja ya pengucapan. Weather, yes, weather, the weather. Sama. Saya juga baru tahu itu kalau sama. Saya lihat weather, suaranya begini. What is it? Cuaca, weather, iya, sama. Yeah, I'm sure 99% I'm sure that it's just the same. Sama kayak tepung apa guys? Tepung apa? Flower. Bunga, flower juga. Nah, itu udah pernah saya cek di ini apa? Google Translate, sama suaranya. And then next question. Alright, Q&A samples dulu. Nanti saya tanya satu-satu untuk masalah bahasa Inggrisnya guys ya. Nanti saya jelasin di sini di akhir pelajaran nanti. Alright. 1, 2, 1, 2. 1 with 1, 2 with 2. Come on. Find your partner. We use the powder, right?